Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap bisa belajar ya. Amin. Nah, anak-anak semua, walaupun sekarang sudah pada masa new normal, namun kita belum bisa belajar secara tatap muka. Kita masih dianjurkan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau yang sering kita kenal dengan pembelajaran daring. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Oke, selesai ya. Nah, untuk mengisi presensi atau kehadiran kalian, Ibu minta kalian berkomentar melalui kolom komentar di bawah dengan format berikut. Yang tidak berkomentar dan tidak memberi keterangan melalui grup WhatsApp kita, Ibu anggap alpa ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengamati bola yang dilemparkan ke atas? Apa yang terjadi ketika bola tersebut telah mencapai ketinggian maksimum? Iya, bola tersebut akan kembali jatuh ke permukaan bumi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, karena adanya gaya tarik terhadap benda ke arah pusat bumi. Itu disebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, tentunya kita sudah pernah mendengar ya kata gravitasi. Kita berdiri di atas permukaan bumi ini karena adanya gaya gravitasi. Oke, sekarang kita sudah masuk materi bab baru, di mana materi ini mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Adapun tujuan dari pembelajarannya, yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan gaya gravitasi dengan masanya dan juga jaraknya. Yang kedua, menghitung resultan gaya gravitasi pada benda titik dalam suatu sistem. Yang ketiga, membandingkan percepatan gravitasi dan kuat medan gravitasi pada kedudukan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita simak dulu video berikut ya. Baik anak-anak, kita telah menyimak videonya ya. Jadi, apakah videonya sama atau berbeda? Iya, berbeda. Di mana letak perbedaannya? Untuk video yang pertama, ketika kita menarik kertas secara perlahan, kita memberikan gaya terhadap kertas dan juga bendanya. Nah, untuk video yang kedua, ketika kita menarik kertas secara cepat dan stabil, maka resultan gaya yang kita berikan adalah sebesar 0, sehingga benda akan tetap diam di tempat semula. Keadaan tetap diam ini disebut dengan kelembaman atau inersia, yang merupakan contoh dari hukum 1 Newton. Contoh lain dari hukum 1 Newton adalah ketika kita berada di atas sepeda motor yang melaju dengan cepat, tiba-tiba mengerem mendadak, maka tubuh kita akan terdorong ke depan. Dan ketika kita berada di atas sepeda motor yang awalnya diam dan tiba-tiba mengegas, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Oke? Oke anak-anak, sekarang kita tengah membahas materi hukum Newton tentang gravitasi. Nah, tentunya kita sudah pernah mendengar ya kata gravitasi. Gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Konsepnya adalah jika ada dua benda, misal katakanlah memiliki massa M1 dan M2 berada pada jarak tertentu R, mereka akan mengalami gaya saling tarik-menarik, yaitu F12 dan F21 yang besarnya sama. Nah, ini adalah gaya aksi reaksi dari hukum ketiga Newton. Besar F12 dan F21 dinyatakan dengan G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya gravitasi dan satuannya Newton. G adalah konstanta gravitasi yaitu 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dan M adalah massa benda dengan satuannya kilogram. R adalah jarak antar pusat kedua benda dengan satuannya meter.
Kemudian untuk G kecil yaitu G besar dikali M dibagi R kuadrat, ini adalah kuat medan gravitasi. Nah, untuk G kecil, kuat medan gravitasi kalau di bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat, atau biasanya dibulatkan menjadi 10 ya. Nah, lalu bagaimanakah jika pada suatu benda bekerja dua buah gaya gravitasi atau lebih? Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut. Pada M1 bekerja gaya gravitasi F12 yang disebabkan oleh M2 dan gaya gravitasi F13 yang disebabkan oleh M3. Oleh karena F12 dan F13 adalah vektor, maka gaya yang bekerja pada M1 haruslah resultan dari kedua vektor gaya ini. Sehingga vektor Fr sama dengan vektor F12 ditambah vektor F13, dan untuk kasus kedua vektor gaya gravitasi ini membentuk sudut θ, maka besar resultan gaya gravitasinya ditentukan menggunakan rumus kosinus seperti berikut. Dengan F12 dan F13 menggunakan persamaan dari hukum gravitasi Newton. Nah, kemudian kita akan membahas percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu di atas permukaan bumi. Apakah percepatan gravitasi pada permukaan bumi sama dengan percepatan gravitasi di atas permukaan bumi dengan ketinggian tertentu? Pada gambar berikut, titik A adalah permukaan bumi dan titik B adalah tempat pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Nah, dari gambar ini kita bisa menemukan hasil perbandingan percepatan gravitasi di dua titik tersebut. Berikut hasil perbandingannya. Oke, sampai sini paham ya? Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut. Di sini ada sebuah segitiga sama sisi yang mempunyai sisi 5 meter. Masing-masing sudutnya memiliki massa 10 kg, 20 kg, dan 30 kg. Pertanyaannya adalah, berapakah besar gaya gravitasi pada benda yang mempunyai massa 10 kg? Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita cari dulu F12-nya, yaitu G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Setelah menemukan hasilnya, kita cari juga yang F13-nya, yaitu G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Oh ya, untuk G besarnya sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat negatif 11. Kemudian kita cari FR-nya. Gunakan rumus penjumlahan dua vektor. Dan ini adalah hasilnya. 1,2 dikali 10 pangkat negatif 9 Newton. Anak-anak sudah jelas ya? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan melalui kolom komentar di bawah. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk tugas, kalian bisa membuatnya di buku catatan. Di akhir pertemuan, Ibu akan minta hasil tugas kalian. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah, gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Persamaannya adalah F sama dengan G besar dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Nah, hukum Newton gravitasi juga menjelaskan bahwa kecepatan benda tidak tergantung pada massa benda tersebut. Baik anak-anak, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang gerak planet dalam sistem tata surya menurut hukum Kepler. Baik, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.